Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahman, 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahabatihi al-gharril mayamin wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang kedua di bulan Ramadan. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat wal afiat, sehingganya kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini. Dan terus kita bermohon agar diberikan keistiqomahan dalam setiap ucapan dan amalan kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Beliaulah yang membimbing umat ini minadz dzulumati ilan nur, dari lembah gelap gulita menuju cahaya terang benderang. Beliau mengajarkan umat Islam di atas ilmu yang jelas, di atas pemahaman yang gamblang, tidak menyulitkan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala kuatkan beliau dengan diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab yang sangat mulia. Di dalamnya terdapat penjelasan-penjelasan yang gamblang, yang dibahasakan dengan ayatun bayyinat, ayat-ayat yang sangat terang benderang. Tibyanan likulli syai', dia sebagai penjelas segala sesuatu. Dan ini dari keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada Al-Qur'an, tidak pada kitab-kitab selain Al-Qur'anul Karim. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pada sore hari menjelang berbuka ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian dari tafsir surat Yusuf. Pembahasan tafsir surat Yusuf, surat ke-12 dalam urutan mushaf Al-Qur'an, di juz ke-12. Surat ini termasuk dari surat Mi'in, yaitu surat yang isinya 100 lebih. Dan surat Yusuf itu terdiri dari 111 ayat. Di dalamnya sudah kita jelaskan secara global, terkandung dari awal sampai akhirnya penjelasan tentang kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam bersama dengan keluarganya.
dan tentu banyak ibrah dan nasihat, bimbingan dan petunjuk yang penting kiranya kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai solusi setiap masalah yang kita hadapi. Walhamdulillah, di dalam surat Yusuf ini terdapat banyak perkara yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dan sangat cocok dalam kehidupan kita, sehingganya menjadi pelajaran, menjadi pengingat, menjadi peringatan, menjadi nasihat bagi kita supaya lebih baik lagi di dalam menjalani kehidupan ini. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Surat Yusuf surat yang agung. Sudah kita jelaskan beberapa dari keistimewaan surat ini. Namun di sana tersebar pemahaman atau cerita atau kisah atau suatu ungkapan yang tidak ada asal usulnya terkait dengan surat Yusuf, dan biasanya digandengkan dengan surat Maryam, di mana tersebar pemahaman katanya apabila wanita hamil mungkin sudah jalan 4 bulan ke atas, maka jika ingin anak laki-lakinya, kalau lahir anak laki-laki ganteng seperti Nabi Yusuf, maka baca surat Yusuf supaya nanti kalau lahir anaknya anak laki-laki maka bisa ganteng tampan seperti Nabi Yusuf. Dan kalau misalnya anaknya perempuan, maka yang dibaca surat Maryam, baca surat Maryam katanya, supaya nanti kalau anaknya lahir anak perempuan maka bisa cantik seperti Maryam alaihissalam. Nah, ini tentunya ucapan yang tidak ada asal usulnya, apalagi kalau disandarkan kepada agama ini, apalagi kalau disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah mengucapkannya. Dan kalau menyandarkannya kepada Rasulullah, maka ini adalah suatu dosa, karena Nabi mengingatkan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka persiapkan tempat duduk di dalam api neraka. Iya, kemudian dari sisi yang lain, ya, seseorang itu bukan yang menjadi kebaikan bagi dirinya memiliki wajah yang tampan, wajah yang cantik. Bukan itu. Allah tidak melihat kepada fisik kita, Allah tidak melihat kepada rupa kita. Tetapi yang Allah lihat adalah hati kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak melihat kepada jasadmu, kepada rupamu, kepada hartamu, tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amalmu. Iya. Maka seseorang jangan hanya berharap anaknya lahir ya berwajah tampan atau berwajah cantik. Betapa banyak orang yang wajahnya tampan, wajahnya cantik, akan tetapi akhlaknya buruk. Bahkan ada yang tidak beriman. Bahkan ada yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya fisik yang bagus, wajah yang cantik, tetapi tidak ada keimanan, tidak ada akhlak, tidak ada agama pada dirinya. Iya. Maka yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hatimu, amalmu. Maka itu yang kau usahakan, itu yang kau bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anakmu menjadi seperti itu. Iya. Dan kalau kita menginginkan ya agar hal tersebut tertanam pada diri anak-anak kita, maka pelajari Al-Qur'an itu dari sisi tafsir dan maknanya. Supaya kalau misalnya dia menginginkan agar anaknya seperti Nabi Yusuf alaihissalam, yakni beriman, berakidah, berakhlak seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Dan itu tidak mungkin dia dapatkan kecuali dengan mempelajari tafsir Al-Quran, merenungi makna-maknanya, kemudian mengambil pelajaran dan hikmahnya.
Dari situ dia akan bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran. Iya. Maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, insyaallah taala kita akan memulai membaca surat Yusuf mulai dari ayat pertama dan seterusnya insyaallah taala. Namun sebelum itu, seperti yang telah kita janjikan, ada satu ikhwah yang membacakan surat Yusuf untuk awal, mulai dari ayat pertama sampai ayat yang keempat. Mulai dari ayat pertama sampai ayat yang keempat. Siapa yang membaca? Ini Pak Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Innama anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Isqala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Barakallahu fiik. Ya, jazakumullah khairan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memulai surat Yusuf dengan menyebutkan huruful muqatta'ah. Itu yang kita lihat di ayat pertama di surat ini. Alif Lam Ra. Nah, tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra ini yang disebut dengan huruful muqatta'ah. Jadi di dalam Al-Quran kita akan melihat beberapa surat di dalam Al-Quran dibuka dengan huruful muqatta'ah. Huruful muqatta'ah artinya huruf-huruf yang terputus-putus. Maksudnya ketika membacanya jangan disambung, jangan dibaca alar, tetapi dibaca huruf per huruf, terputus. Alif, Lam, Ra. Jangan dibaca ar atau alar. Makanya dikenal dengan al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus, tidak dibaca dengan disambung. Iya. Dan kalau kita melihat ada 29 surat yang dibuka dengan huruf-huruf muqatta'ah. Ada berapa? 29 tempat, 29 surat dimulai dengan huruful muqatta'ah. Dan huruful muqatta'ah ini ada yang terdiri dari satu huruf saja, ada yang terdiri dari dua huruf saja, ada yang terdiri dari tiga huruf saja, ada yang 4 huruf, dan paling banyaknya ada yang 5 huruf. Kalau yang terdiri dari satu huruf, misalnya Nun, satu huruf. Qaf, satu huruf. Sad, satu huruf. Dimulai ayat-ayat Quran, surat dalam Quran dengan huruful muqatta'ah. Nah, dan ada yang terdiri dari 2 huruf. Misalnya Yasin,
Atau misalnya Toha terdiri dari 2 huruf. Demikian pula Hamim terdiri dari 2 huruf. Ada yang terdiri dari 3 huruf. Misalnya Alif Lam Mim. Demikian pula surat yang kita baca ini, Alif Lam Ra. Demikian pula surat-surat yang lain. Kalau kita lihat Alif Lam Mim, ini ada di dalam 5 surat atau 6 surat. Surat Al-Baqarah dimulai dengan Alif Lam Mim. Kemudian Ali Imran dimulai dengan Alif Lam Mim juga. Kemudian surat Al-Ankabut, surat Ar-Rum, surat Luqman, dan surat As-Sajdah. 6 surat dimulai dengan apa? Alif Lam Mim. Iya. Kalau Alif Lam Ra itu terdapat di 5 surat di dalam Al-Quran. Yang pertama di surat Yunus, surat ke-10. Kemudian surat Hud, surat ke-11. Dan surat Yusuf, surat yang kita kaji, surat ke-12. Kemudian surat Ibrahim dan surat Al-Hijr. Ini 5 surat, semuanya dimulai dengan apa? Alif Lam Ra. Nah, kemudian ada yang terdiri dari 4 huruf. Huruf muqatta'ahnya 4 huruf. Seperti dalam surat Al-A'raf, Alif Lam Mim Shad, terdiri dari 4 huruf. Nah, dan yang terakhir yang paling banyaknya huruf muqatta'ah itu terdiri dari 5 huruf. Nah, itu yang kita bisa baca dalam surat Maryam. Kaf ha ya ain shad, terdiri dari 5 huruf. Nah, kalau kita lihat semuanya huruf muqatta'ah ada di 29 tempat, 29 surat di dalam Al-Quran. Namanya apa tadi? Huruf muqatta'ah. Muqatta'ah artinya yang terpotong-potong, yang terputus-putus. Kalau dibaca jangan disambung. Jangan pas baca Alif Lam Mim dibaca alam. Walaupun ada surat Alam Nashrah Laka Sadrak. Nah, kalau itu memang dengan disambung. Tetapi pada surat-surat yang panjang seperti Alif Lam Mim surat Al-Baqarah, nah itu dengan muqatta'ah, diputus-putus. Iya. Baik. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala membuka surat Yusuf dengan huruful muqatta'ah. Alif Lam Ra. Dimulai dengan huruf muqatta'ah. Apa maknanya? Apa fungsinya? Apa hikmahnya dari huruf-huruf yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an dengan huruful muqatta'ah? Apa hikmahnya? Kata para ulama ahli tafsir bahwa dimulai beberapa surat di dalam Quran dengan huruf-huruf seperti itu sebagai isyarat bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran itu apa? Mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Quran adalah mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada hari ini dan sampai kiamat kita bisa merasakannya. Ini mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling besar. Rasulullah itu punya mukjizat yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya itu bisa tatkala meludahi makanan, maka makanannya menjadi banyak. Bisa keluar dari jari jemari Rasulullah SAW air. Bisa membelah bulan
Itu dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi salat dalam keadaan beliau di depan, beliau bisa melihat jamaah yang ada di belakang. Itu juga mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari mukjizat Nabi yang paling besar adalah Al-Qur'anul Karim. Dan kita bisa melihat mukjizat Al-Qur'an melalui huruf-huruf muqatta'ah yang Allah Subhanahu wa taala buka dengannya. Yani ketika disebutkan huruf-huruf ini mengisyaratkan kepada makna-makna Al-Qur'an yang sangat dalam, dengan uslub yang sangat mendalam, yang mana manusia siapapun dia tidak mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tantang orang-orang musyrikin untuk membawakan dan memunculkan satu surat saja yang semisal dengan Al-Qur'an, dan mereka tidak mampu melakukannya. Padahal mereka orang Arab dan bahasa Arabnya sangat fasih. Quran berbahasa Arab. Allah tantang mereka, kalau memang kalian benar, coba buat. Tidak usah satu Al-Quran, satu surat saja dalam Quran, coba buat. Dan mereka tidak mampu memenuhi tantangan tersebut, dan tidak akan mampu memang. Padahal kalau dilihat, mereka itu orang Arab yang bahasa Arabnya mereka itu sangat fasih, karena bahasa ibu mereka. Mereka tidak perlu belajar bahasa Arab, tidak perlu belajar nahwu shorof seperti kita belajar nahwu shorof, karena mereka bahasanya sangat fasih. Tapi bersamaan dengan itu mereka tak mampu memenuhi tantangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 23, Allah berfirman, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Kata Allah, jika kalian fi raibim mimma nazzalna ala abdina, ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Tantangannya, fa'tu bi suratin min mithlih, datangkan satu surat semisal Al-Quran. Coba datangkan. Wad'u syuhada'akum, kalau kalian tidak mampu sendiri, panggil penolong-penolong kalian, min dunillahi, selain Allah, in kuntum shadiqin, kalau kalian adalah orang-orang yang benar. Ini tantangan Allah kepada orang-orang musyrikin. Bahkan di surat Al-Isra ayat 88 Allah berfirman, qul la ini jatama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, jikalau manusia dan jin berkumpul bersatu padu untuk mendatangkan yang semisal dengan Quran ini, la ya'tu bimithlihi, niscaya mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisal dengan Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, sekalipun sebagian mereka saling bahu membahu, bantu membantu, tolong menolong dengan sebahagian yang lain, tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Ini tantangan kepada orang-orang musyrikin. Maka dapat disimpulkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Makanya dari hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan Nabi SAW itu sebagai nabi yang ummi, nabi yang buta huruf. Beliau la naktub wa la nahsub, tidak bisa menulis dan tidak bisa tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nabi SAW. Mengapa seperti itu?
Allah jadikan seperti itu supaya menunjukkan bahwa Quran ini betul-betul mukjizatnya Nabi. Kenapa? Kalau Nabi dijadikan sebagai orang yang pandai menulis, pandai membaca, maka orang-orang musyrikin akan menuduh Quran itu karangannya Muhammad. Apalagi kalau Nabi Muhammad dijadikan sebagai tukang syair, sebagai penyair, maka akan sangat mudah orang musyrikin menuduh Nabi, nah ini Quran itu karangan Muhammad. Tapi ternyata apa? Rasulullah SAW ditakdirkan Allah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ini hikmah mengapa Rasulullah dijadikan sebagai Nabi yang seperti itu, supaya tidak ada alasan bagi orang musyrikin mau menuduh Quran ini karangan Muhammad. Dari mana? Muhammad SAW tak bisa menulis, tak bisa membaca, tidak mungkin karangan beliau. Nah, bahkan ketika menerima wahyu pertama saja, malaikat Jibril suruh membaca Iqra, tapi Rasulullah mengatakan apa? Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Terus didesak oleh malaikat Jibril, Iqra, bacalah. Nabi kita tetap mengatakan ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Bahkan ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, ini terus berlangsung. Bukan ketika Rasulullah diberikan Quran itu kemudian Rasulullah menjadi pandai membaca dan menulis. Tetap beliau tak bisa membaca dan tak bisa menulis. Makanya dalam perjanjian Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah kan terjadi kesepakatan perjanjian. Ditulis perjanjian itu ya dari Muhammad Rasulullah kepada orang musyrikin. Orang musyrikin tidak mau terima. Katanya apa? Ini kalau dalam isi perjanjian tertulis Muhammad Rasulullah, ya kami nggak akan mengadakan perjanjian denganmu. Kami akan beriman denganmu. Kami kan mengingkari engkau Rasulullah. Kami tidak mau. Ini Rasulullah ini hapus, kata orang musyrikin. Maka Nabi SAW suruh hapus. Tetapi juru tulisnya Nabi, yaitu Ali, tidak sampai hati mau menghapus. Beliau tidak mau. Beliau adalah Rasulullah, tetapi kata Nabi SAW hapus. Sampai kata Nabi, tunjukkan mana tulisan yang Rasulullah itu mana, biar aku sendiri yang hapus. Menunjukkan sampai saat itu Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ketika ditunjukkan kepada beliau, maka beliau hapus sendiri, kata Rasulullah itu. Untuk apa? Adanya perjanjian supaya mereka orang-orang musyrikin mau berdamai waktu itu. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tak bisa menulis, tak bisa membaca, dengan hikmah tadi. Iya, betul-betul Quran ini adalah ayat-ayat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada keraguan darinya, tidak ada keraguan di dalamnya. Iya, maka Allah Subhanahu wa taala membuka surat Yusuf dengan alif lam ra, menunjukkan Quran itu bahasa Arabnya jelas, menunjukkan Quran itu bahasa Arab yang sangat terang, yang orang-orang Arab dulu ketika turun ayat-ayat ini, surat-surat ini, itu mereka tahu, mereka bisa baca, mereka bisa melihatnya, mereka bisa dengar, mereka tahu itu bahasa Arab. Tetapi ketika memang hidayah sudah tertutup bagi mereka, bagi semacam Abu Jahal, Abu Lahab dan selain mereka, sehingga sekalipun ayat-ayat Quran dibacakan, mereka paham, mereka ngerti, namun tidak bisa membuka pintu hidayah bagi mereka. Iya, makanya may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Hidayah itu di tangan Allah. Maka minta dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyatakan tilka ayatul kitabil mubin.
Itulah ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran yang sangat jelas. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Yusuf bahwasanya ayat-ayat Quran ini adalah ayat-ayat yang sangat jelas. Tilka ayatul kitabil mubin. Allah sebutkan dalam isim isyarat tilka. Tilka ini yang kenal bahasa Arab, dia adalah isim isyarah lil ba'id, isim isyarah untuk yang jauh. Padahal kalau kita lihat, ya Quran itu kan dekat. Ini menunjuk kepada yang dekat, bukan yang jauh. Tetapi kenapa dibahasakan dengan tilka? Kata para ulama, menunjukkan keagungan dan kemuliaan Quran itu. Keagungan dan kemuliaan Al-Quran itu. Tilka ayatul kitabil mubin. Itulah ayat-ayat Al-Quran yang sangat jelas. Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, hadihi ayatul kitabil bayyin al-wadih fi ma'anihi wa halalihi wa haramihi wa huda. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang jelas, yang tegas, yang terang pada makna-maknanya. Demikian pula hukum halal dan haramnya serta petunjuk yang ada di dalamnya. Ini Quran berisi tentang halal dan haram. Diterangkan mana yang halal dan mana yang haram. Dan Quran itu sebagai Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram. Iya. Menunjukkan bahwasanya halal dan haram itu hukumnya Allah. Tidak boleh ada seorang yang menghalalkan dan mengharamkan kecuali dengan dalil dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi. Kalau ada yang berani berkata halal, haram, tidak ada dalilnya, maka dia berkata-kata atas nama Allah tanpa ilmu. Dan ini diharamkan di dalam agama kita, dosanya besar. Allah berfirman di dalam Quran, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hada halal wa hada haram litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu berkata-kata terhadap apa yang disebutkan, disifatkan oleh lisanmu secara dusta. Kamu berkata ini halal, ini haram. Untuk apa? Litaftaru 'ala Allahil kadhib, untuk mengadakan kedustaan atas nama Allah. Innal ladina yaftaruna 'ala Allahil kadhib, sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah la yuflihun, mereka tidak beruntung. Halal dan haram itu haknya Allah. Tidak boleh seseorang berkata halal, ini haram dari akalnya, dari hemat berfikirnya, tetapi harus dari wahyu, dari Al-Quran atau dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Quran itu berisi halal dan haram. Ada yang dihalalkan dan ada yang diharamkan. Iya. Maka ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum wa akhwati fillah, Allah menerangkan di ayat pertama ini bahwasanya Quran itu ayat-ayatnya sangat terang, sangat jelas. Dari sini kita tahu bahwa agama ini terang dan jelas. Tidak ada kesamaran di dalam agama ini. Rasulullah SAW menjelaskan agama ini dengan sangat jelas. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, taraktukum alal mislil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halikun. Sesungguhnya aku telah meninggalkan kalian di atas sesuatu yang sangat putih dan bersih, terang dan jelas, malamnya sama seperti siangnya, sehingga tidak ada yang binasa setelahnya, tidak ada yang tersesat dan menyimpang setelahnya, kecuali dia pasti akan binasa. Jadi agama kita agama yang jelas, agama yang terang, tidak ada kesamaran di dalamnya.
Makanya di ayat yang lain Allah katakan, Allah sebutkan ayatun bayyinat, ayat-ayat yang sangat terang. Quran itu tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Kalau kita baca kitab Al-Quran, maka sangat jelas, terang ayat-ayatnya. Berbeda kalau kita membaca ya kitab-kitab yang lainnya, terkadang kita sulit memahaminya. Kitab-kitab yang ada pada umat-umat sebelum kita, yang ada pada hari ini, yang sudah mengalami perubahan, baik itu pengurangan maupun penambahan, kalau kita baca sulit untuk memahaminya. Tetapi Quran jelas, gamblang, sederhana, kita bisa memahaminya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran Allah jadikan ayat-ayatnya sangat terang dan sangat jelas. Kemudian di ayat yang kedua Allah menyatakan, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Perhatikan ayat yang kedua. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu qur'anan arabiyyan, menurunkan Quran berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, supaya kalian bisa memahaminya. Ini penegasan dari Allah bahwa Quran itu diturunkan oleh Allah. Anzalnahu, Allah turunkan. Dan ini terdapat pendalilan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tinggi di atas sana. Sebab Al-Quran diturunkan. Yang namanya turun itu dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, atau dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Yang namanya turun tentunya dari atas ke bawah. Allah yang turunkan, berarti Allah di mana? Allah di atas sana. Makanya kita sering membaca ayat Sabbihisma rabbikal a'la. Apa artinya itu? Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Yang tinggi itu di mana? Tidak mungkin di dekat, tidak mungkin di samping kanan kita, di samping kiri, di bawah. Yang namanya tinggi di atas. Allah itu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu Ar-Rahman, zat yang maha perahmat, yang maha penyayang, yang maha pengasih. 'Alal arsy, Allah itu di atas arsy, tinggi di atas sana. Aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari Allah yang ada di atas langit? Ini akidah. Akidah umat Islam menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tinggi di atas sana. Makanya Quran Allah turunkan. Allah katakan, inna anzalnahu, sesungguhnya kami. Perhatikan, dibahasakan dengan kami. Padahal Allah itu tidak berbilang, Allah itu zat yang maha esa. Tapi kenapa dibahasakan dengan kami? Kata para ulama, litta'zim, untuk menunjukkan pengagungan. Quran itu, Allah itu zat yang maha agung, maka dibahasakan dengan kami. Dibahasakan dengan kami. Nah ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Dan itu berlaku juga dalam bahasa kita. Biasanya kalau orang ingin menunjukkan pengagungan atau ingin menghormati dirinya, maka dia biasa mengatakan, kami yang berdiri di atas ini. Kami katanya, padahal dia seorang diri. Itu uslub dalam bahasa, metode dalam bahasa untuk mengungkapkan pengagungan. Dan itu pun ada dalam bahasa Arab. Jadi kalau dikatakan kami yang turunkan, jangan dikatakan berarti Allah itu berbilang. Tidak, Allah itu maha esa. Allah itu maha esa. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kami menurunkan Quran. Quran itu diturunkan, kata para ulama, melalui dua proses. Yang pertama, proses pertama, Quran itu diturunkan sekaligus. Diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Makanya jelas ayatnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran.
Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Lebih spesifik lagi, di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Di ayat yang lain Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Quran di malam yang diberkahi. Di mana itu? Di bulan Ramadan. Allah turunkan sekaligus di Baitul Izzah, di langit dunia. Kemudian Allah turunkan Quran proses yang kedua, dari Baitul Izzah diturunkan secara bertahap, berangsur-angsur selama 23 tahun. Makanya kan Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, menerima wahyu pertama umur 40 tahun. Dan Nabi menerima wahyu Quran selama 23 tahun. Karena ini umurnya Rasulullah 63 tahun. Karena menerima Quran, turun wahyu itu selama 23 tahun. Turun lengkap 30 juz, 114 surat, sekian ribu ayatnya, 6.000 lebih ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan lengkap tanpa kurang satu huruf pun. Dan Quran itu lengkap, Allah jaga kemurniannya, keautentikannya, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa merubahnya, mengurangi atau menambahinya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Quran ini, dan kami pula yang akan memberikan penjagaan kepadanya. Kemudian Quran itu kata Allah apa? Allah turunkan, kami turunkan Arabian, Quran yang bahasa Arab. Supaya apa? Supaya kita memahaminya. Ayat ini menjadi dasar, dalil seseorang itu hendaknya mempelajari Al-Quran dan mempelajari bahasa Arab. Allah turunkan Quran bahasa Arab supaya apa? Supaya kau pahami itu bahasa Arab. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Quran berbahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab di antara bahasa yang paling indah. Di antara bahasa Arab, di antara bahasa yang paling indah. Bahkan bahasa yang paling terindah, bahasa Arab yang ada di dunia ini. Makanya Allah jadikan dia sebagai bahasa penghuni surga nantinya, berbahasa Arab. Maka sudah sepantasnya kita mempelajari bahasa Arab. Karena Allah turunkan Quran berbahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun, agar kalian memahaminya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian di ayat yang ketiga Allah menyatakan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Sesungguhnya kata Allah, kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah yang paling baik. Di Quran ini berisi kisah, dan kisahnya ahsanal qasas, kisah yang terbaik. Bima auhayna, terhadap apa yang kami wahyukan kepadamu. Bima auhayna ilaika hadal Quran, dengan apa yang kami wahyukan kepadamu Quran ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, sekalipun engkau sebelumnya termasuk dari orang-orang yang lalai. Ini ayat yang ketiga, insyaallah ta'ala akan kita kaji dan kita perdalam maknanya di pertemuan yang akan datang. Dan nanti akan kita ulang lagi mulai dari ayat pertama, apa faedah-faedah yang terkandung di dalamnya kita akan sebutkan lagi insyaallah ta'ala di pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian yang bisa kita paparkan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.